Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membawakan renungan dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya beri tema Respon Iman Seorang Murid Yesus. Saya percaya bahwa semua orang-orang yang mengaku Kristen itu percaya kepada Yesus. Tapi apakah cukup cuman percaya? Di ayat Matius 8:23 ini menceritakan perjalanan Yesus dengan perahu ke danau dengan murid-muridnya dan di tempat angin ribut. Yang ditekankan di sini yang pertama adalah murid-muridnya mengikuti Yesus naik perahu. Sekarang saat ini kita mengikuti Yesus, kita memposisikan diri sebagai apa? Apakah kita sebagai murid atau orang yang percaya pada Yesus atau pengikut Yesus? Kalau saudara cuma percaya Yesus, iblis juga percaya Yesus. Di Alkitab dijelaskan bahwa iblis percaya Yesus. Apakah saudara cuma jadi orang Kristen cuma sampai level percaya? Berarti kalau cuma percaya, berarti kita sama dengan iblis cuma sampai level percaya. Kalau saudara mengikut, berarti saudara percaya. Nggak mungkin kalau saudara kita mengikuti seseorang tanpa kita percaya, kita mau mengikuti kan nggak mungkin. Berarti kalau kita mengikuti, berarti kita percaya sama orang itu. Tapi kalau di ayat ini yang dikatakan adalah murid yang mengikuti Yesus. Berarti kalau murid lebih dari sebagai pengikut. Karena seseorang yang disebut murid kalau dia belajar, meneladani apa yang dikatakan gurunya, mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Apakah kalau saudara sebagai orang Kristen memposisikan sebagai murid atau sebagai orang percaya atau pengikut? Kalau saudara mengakui sebagai murid, kita menjadi murid, harusnya kita juga mempelajari, mendalami apa yang dikatakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus. Kita meneladani Yesus, itu namanya seorang murid. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah menjadi murid Yesus? Apakah kita mempelajari firman Tuhan, apa yang dikatakan Yesus? Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa pada saat murid-murid bersama Yesus naik perahu, mereka ditimpa angin ribut. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita ditimpa angin ribut. Angin ribut itu sampai membuat murid-murid berkata, Tuhan tolong kami binasa gitu. Itu artinya angin ribut itu sangat menakutkan gitu ya. Angin ribut itu. Bayangin kalau kita naik perahu terombang-ambing gitu kan karena ombak yang besar. Angin ribut itu membuat terjadi ombak di laut dan ombak itu menghantam buritan. Kita baca ayat ini ada di situ dikatakan ombak itu menghantam perahu ya, jadi terombang-ambing gitu, hampir tenggelam gitu. Nah dalam kehidupan kita juga kadang-kadang begitu menghadapi suatu situasi yang membuat kita takut ya, membuat kita seperti hilang kepercayaan. Bahkan seorang yang murid Yesus yang langsung melihat mujizat Yesus, jalan bersama-sama dengan Yesus, mereka juga dikatakan Yesus apa? Hai kamu yang kurang percaya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita juga mengalami suatu masalah yang sulit kita atasi, atau kita mengalami suatu pencobaan yang sulit ya, atau sakit yang lama bertahun-tahun tidak sembuh. Kita udah berdoa berkali-kali tetapi tidak ada perubahan, atau ada masalah di keluarga, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, seperti tidak ada jawaban. Atau dalam pekerjaan, dalam kehidupan hari-hari, kita mungkin menghadapi suami, istri, atau orang tua yang kelihatan sulit. Kita udah berdoa sama Tuhan tetapi tidak ada jawaban. Apakah bagaimana respon iman kita? Saya sendiri pernah mengalami ya, suatu ketika saya pensiun, 4 tahun telah pensiun, ini uang pensiun habis, terus saya bingung ya hadapi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya berikan pekerjaan gitu, tapi tidak kunjung-kunjung datang. Akhirnya saya juga seperti rasa Tuhan sebenarnya dengar gak sih doa kita gitu loh. Apakah Tuhan mendengar doa kita? Karena udah bertahun-tahun, selama 3 tahun 4 tahun ini gak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada keluar solusi dari Tuhan gitu loh, pertolongan dari Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak menolong kita gitu. Nah pada saat seperti itu kadang-kadang kita merasa percuma berdoa. Kadang-kadang pada saat itu kita merasa jauh dari Tuhan. Nah bagaimana kita, kalau kita sebagai murid Tuhan, kita benar-benar mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Kalau kita mengerti, pasti kita paham bahwa Tuhan itu orangnya maha kasih, dia pasti akan menolong. Kalau Tuhan tidak menolong, berarti Tuhan punya rencana lain. Dan kalau Tuhan punya rencana, berarti rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Harusnya kita itu aminkan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, harusnya kita tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu menolong gitu. Jadi kita nggak perlu takut. Memang manusiawi, seperti murid Tuhan sendiri yang berjalan bersama Tuhan hari-hari, melihat langsung dengan mata kepala mujizat Tuhan Yesus, itu aja takut mengalami masalah angin ributnya. Makanya juga kalau kita sebagai orang Kristen, kadang juga kita seperti itu ya, kita takut gitu. Tapi kalau kita paham siapa itu Yesus, seharusnya kita tidak perlu takut. Makanya Tuhan bilang apa? Mengapa kamu takut? Kalau Tuhan bilang mengapa kamu takut, artinya seharusnya kita nggak takut kalau berjalan sama Yesus gitu. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang berjalan bersama Yesus, tapi kita takut menghadapi masalah di kantor, masalah di rumah, masalah dimanapun kita, dengan teman, di kampus, kita takut gitu. Padahal Tuhan Yesus bilang jangan takut. Mengapa kamu takut? Nah itulah. Jadi ayat ini pada hari ini mengatakan bahwa kalau kita berjalan bersama Yesus, kita harus tahu siapa itu Yesus. Kita harus percaya dengan Yesus. Jangan cuman percaya tetapi kita tidak mengimani. Sehingga ketika kita sakit, kita lama
tidak kunjung sembuh-sembuh, atau kita doakan orang tua atau anak nggak sembuh-sembuh, kita mulai tawar hati. Padahal kalau kita mengerti siapa itu Yesus, pasti kita tahu bahwa Yesus itu adalah Maha Kasih. Nggak mungkin dia merencanakan sesuatu yang jahat gitu. Rancangan Yesus adalah damai sejahtera. Kalau dia mengizinkan, janganlah kita tawar hati. Yang paling penting diingat adalah siapa tuh Yesus dan tujuan apa kita mengikuti Yesus. Tujuan pertama adalah yang paling penting di atas segalanya, bahwa ada satu damai sejahtera hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi kita, bagi siapa yang percaya, yaitu hidup kekal. Itu yang paling penting. Apapun yang terjadi di dunia itu nggak masalah gitu loh. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi yang paling penting adalah kalau kita mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Ada satu jaminan keselamatan dari Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan, yang kami puji. Dan biarlah dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu kami rasakan suatu kesulitan maupun suatu kebahagiaan Tuhan, tetaplah kami percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang Maha Kasih, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah seperti firman-Mu, janganlah kami mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati keluarga kami, semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan semua yang mendengarkan firman saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang mencerahkan Tuhan, yang bertahta dalam kehidupan mereka dan memimpin dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.